Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nanda Gusri Rizky dengan NIM 22073069. Sini saya akan membuat tugas video pengantar kewirausahaan minggu ke-10. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Pernahkah kamu bertanya, ada perusahaan yang cepat berkembang sementara yang lain justru kesulitan? Nah, jawabannya bisa jadi ada di bisnis modal mereka. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa hal seperti apa itu bisnis model dan apa itu bisnis model kanvas atau BMC. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih bisnis model itu. Jadi sederhananya, bisnis model adalah cara perusahaan menghasilkan uang, tapi bukan hanya soal menjual produk atau layanan. Loh, ini tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan mengatur pendapatan, biaya, serta laba mereka. Pikirkan seperti ini. Restoran mewah punya model bisnis yang lebih fokus pada pelanggan, pengalaman makan yang premium, dan harga yang lebih tinggi. Pelanggan mereka lebih mencari suasana mewah dan kualitas makanan yang luar biasa. Di sisi lain, warung kaki lima menawarkan makanan yang cepat saji dengan harga murah dan sasarannya pelanggan yang lebih banyak. Mereka lebih menekankan kecepatan dan harga yang terjangkau. Nah, kenapa penting memahami bisnis model? Karena ini bisa membantu kamu menguji apakah strategi bisnis yang diterapkan sudah tepat. Misalnya, kalau pelanggan lebih memilih kompetitor, berarti ada yang kurang tepat dengan segmen pasar atau nilai yang kita tawarkan. Bisa jadi model bisnismu perlu disesuaikan supaya lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang pengenalan bisnis model kanvas. Nah, untuk membantu kita merancang atau menganalisis model bisnis dengan lebih jelas dan terstruktur, kita bisa menggunakan alat bernama bisnis model kanvas. Jadi BMC ini adalah seperti peta jalan bisnis yang bisa membantu kamu melihat gambaran besar dari bisnismu yang hanya dalam satu halaman. Nah, BMC ini diciptakan pertama kali oleh Alexander Osterwalder. Dan alat ini sangat berguna karena menguji ide bisnis secara langsung dan visual. Yang mana dengan BMC, kamu bisa lebih melihat apakah ide bisnismu itu bekerja atau tidak hanya dengan melihat elemen-elemen utama yang ada dalam model bisnismu. Yang kedua yaitu adalah menyelaraskan seluruh bagian dalam bisnismu. BMC membantu kita untuk melihat bagaimana setiap elemen saling berhubungan. Misalnya, bagaimana value proposition atau nilai yang ditawarkan cocok dengan customer segmen atau segmen pelanggan yang lain yang ingin dilayani. Yang ketiga yaitu adalah beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat dalam dunia bisnis yang dinamis. BMC memungkinkan kamu untuk terus menyesuaikan dan memperbaiki model bisnis ketika ada perubahan di pasar ataupun di dalam perusahaanmu sendiri. Nah, yang menarik di BMC adalah kesederhanaannya. Alat ini hanya terdiri dari 9 elemen utama yang saling berhubungan sehingga sangat mudah kita pahami bahkan oleh pemula sekalipun. Tapi meskipun sederhana, BMC sangat powerful karena memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana bisnismu berjalan. BMC ini sangat cocok untuk digunakan oleh startup yang baru memulai, namun juga sangat berguna bagi perusahaan besar yang ingin mengevaluasi atau mengubah model bisnis mereka. Dengan BMC, kamu bisa melihat di mana letak kekuatan atau kelemahan bisnismu dan mencari solusi yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 9 elemen bisnis model kanvas. Nah, bagaimana setiap elemen saling terhubung untuk menciptakan sebuah model bisnis yang sukses? Setiap elemen ini harus diisi dengan pertanyaan yang tepat agar bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana bisnismu berjalan. Yang pertama yaitu adalah customer segment. Ini adalah siapa saja yang akan menjadi target pelanggan bisnismu. Segmen pelanggan ini biasa dibagi berdasarkan berbagai hal, seperti umur, lokasi, atau kebutuhan khusus. Misalnya sebuah maskapai penerbangan membagi pasarnya menjadi kelas ekonomi untuk pelancong dengan anggaran terbatas dan kelas bisnis untuk pelanggan yang mencari kenyamanan.
dengan harga yang lebih tinggi tentunya. Setiap segmen pelanggan ini membutuhkan pendekatan yang berbeda. Yang kedua yaitu adalah proporsi nilai atau value proposition. Nah, setelah mengetahui siapa pelangganmu, langkah berikutnya adalah menawarkan sesuatu yang mereka butuhkan. Inilah yang disebut value proposition tadi. Apa yang membuat produk atau layanan unik dan menarik? Misalnya kamu menawarkan harga murah, layanan premium, atau mungkin kemudahan akses yang lebih baik daripada kompetitor lainnya. Selanjutnya adalah channels, yaitu cara kamu mengirim produk atau layananmu ke pelanggan. Ini bisa melalui website, toko fisik, atau bahkan media sosial. Pilihan saluran yang paling sesuai dengan kebutuhan pelangganmu. Jika pelangganmu lebih sering online menggunakan platform digital atau aplikasi, akan sangat efektif tentunya. Nah, bagaimana kamu menjaga hubungan dengan pelanggan? Nah, ini yang keempat, yaitu disebut dengan customer relationship. Membangun hubungan yang baik bisa melalui layanan pelanggan 24 jam, program loyalitas, atau personalisasi yang membuat pelanggan merasa dihargai. Hubungan yang kuat dengan pelanggan bisa membuat mereka kembali lagi dan jadi pelanggan tetap di toko kita. Yang kelima, kita akan membahas tentang revenue streams atau sumber pendapatan. Ini adalah dari mana uang masuk bisnismu. Pendapatan bisa berasal dari berbagai sumber tentunya, seperti penjualan produk, langganan, atau bahkan iklan. Nah, misalnya sebuah aplikasi bisa menghasilkan uang dari langganan premium ataupun iklan yang tampil dalam aplikasinya. Tentukan sumber pendapatan yang paling sesuai dengan bisnismu. Nah, yang keenam adalah untuk menjalankan bisnis, kamu tentunya butuh key resource atau sumber daya kunci. Nah, yaitu aset-aset penting yang mendukung operasional bisnismu. Ini bisa berupa SDM atau tenaga kerja, teknologi, ataupun modal yang cukup. Tanpa sumber daya yang tepat, bisnismu akan kesulitan tentunya untuk berkembang lebih jauh. Nah, yang ketujuh yaitu adalah key activities. Apa saja aktivitas utama yang perlu dilakukan agar bisnismu berjalan lancar? Ini bisa berupa produksi, riset, dan pengembangan atau pemasaran. Yang kedelapan yaitu adalah key partnership atau kemitraan kunci yang membutuhkan mitra atau kerjasama yang mendukung bisnismu. Bisa jadi ini adalah supplier, bahan baku, kompetitor yang bekerja sama, atau bahkan investor yang menyediakan dana untuk kita. Kesembilan yaitu adalah cost structure, adalah biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Biaya ini bisa berupa gaji karyawan, biaya produksi, atau biaya untuk pemasaran. Jadi bisa dilihat bahwa semua elemen ini saling terhubung satu sama lain. Seperti value proposition harus selaras dengan customer segment. Artinya nilai yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan segmen pelanggan yang dituju. Nah, untuk key activities membutuhkan dukungan dari key resource dan key partnership. Misalnya untuk memproduksi barang, kamu butuh bahan baku dari supplier dan tenaga kerja yang terampil. Agar bisnis menguntungkan, revenue stream harus lebih besar dari cost structure. Kalau biaya lebih besar daripada pendapatan, bisnismu akan kesulitan untuk terus bertahan. Selanjutnya yaitu adalah kita akan membahas tentang layanan pengantaran atau makanan, atau bisa ini adalah contoh dari penerapan BMC. Mari kita bayangkan sebuah startup food delivery yang mengantarkan makanan lewat aplikasi. Kita akan lihat bagaimana bisnis model Canvas BMC diterapkan di sini. Pertama yaitu adalah customer segment. Siapa pelanggan yang kita target? Misalnya pelanggan yang sibuk seperti karyawan kantor atau mahasiswa yang ingin makan cepat tanpa keluar rumah. Mereka butuh kemudahan dengan dalam memesan makanan. Value proposition adalah apa yang membuat layanan unik. Misalnya aplikasi ini menawarkan kemudahan memesan makanan, berbagai pilihan restoran dan diskon menarik. Keuntungannya pelanggan bisa pesan makanan tanpa harus keluar rumah, dan mereka dapat menemukan berbagai pilihan makanan. Dan mungkin itu saja bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Jadi singkatnya, bisnis model Canvas bukan sekedar sebuah alat. Ini adalah peta jalan yang sangat penting untuk bisnismu.
terutama jika kamu seorang calon entrepreneur yang ingin mengembangkan ide bisnis dari nol tentunya. Dengan 9 elemen BMC, kamu akan punya panduan yang jelas untuk merancang, mengelola, dan mengembangkan bisnismu secara lebih terstruktur dan terukur lagi. Sekian dari saya, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.